Welcome bro and sis. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang nggak cuma bikin mikir, tapi juga bikin lo sadar. Ini dunia nggak sesimpel posting story sama balas DM. Jadi, topiknya adalah, kenapa Israel nggak hancur-hancur meski tiap dekade perang mulu, bahkan dikepung dari segala arah? Sebelum kita terjun ke dalam konspirasi, sejarah, teknologi, dan geopolitik, gue ingetin, jangan lupa subscribe channel ini. Karena, lo tahu sendiri, bikin konten edukasi tuh nggak segampang bikin konten prank atau joget velocity. Karena butuh riset, copy, dan waktu begadang. So, bantu gue berkembang ya. Kalau ngomongin Israel, kita harus flashback dikit ke tahun 1948, saat negara itu baru aja lahir. Baru banget deklarasi, besoknya langsung diserbu negara-negara Arab tetangganya. Bayangin, lo baru pindah ke komplek, terus semua tetangga nyerbu lo rame-rame, karena nggak suka lo ada di situ. Tapi anehnya, Israel malah bisa bertahan dan bahkan menang. Dari sini mental baja mereka kebentuk. Kalau lo nggak jaga diri sendiri, ya lo hilang dari peta dunia. Mental kayak gitu nggak main-main, bro. Pemerintah, rakyat, sampai anak muda di sana punya pola pikir yang udah kayak mode survival terus-terusan. Nggak ada waktu buat leha-leha, karena mereka percaya kapan aja bisa diserang. Jadi dari awal banget, mereka udah fokus ke satu hal, bertahan hidup. Gak heran kalau sektor militer dan keamanan mereka tuh jadi prioritas utama. Salah satu senjata rahasia mereka adalah Iron Dome, sistem pertahanan udara yang bisa ngehancurin roket di udara sebelum jatuh ke darat. Ini kayak lu punya tameng otomatis yang bisa baca musuh sebelum musuhnya nyerang. Gak cuma Iron Dome, mereka juga punya sistem pertahanan canggih lainnya kayak David Sling sama Arrow. Fungsinya beda-beda, tergantung jenis dan jarak rudalnya. Semua itu dibuat buat satu tujuan. Jangan sampai roket musuh nyampe ke tanah mereka. Lo bayangin aja, langit Israel tuh udah kayak medan perang teknologi, penuh radar dan peluru kendali. Yang bikin Israel makin gila adalah kekuatan sibernya. Mereka punya unit khusus bernama Unit 8200, isinya orang-orang jenius yang kerjaannya nyadap, ngehack, dan ngumpulin intelijen musuh. Ini tuh kayak pasukan ninja digital. Kerja di balik layar tapi pengaruhnya gede banget. Bahkan katanya, banyak teknologi startup sekarang yang lahir dari alumni unit ini. Gila sih. Di era AI sekarang, mereka juga nggak ketinggalan. Salah satu sistem AI mereka bernama Gospel, yang bisa bantu tentara ngambil keputusan di medan perang. Jadi ini bukan cuma main otot, tapi juga otak. AI bantu analisis target, kasih rekomendasi serangan, bahkan bisa nentuin rute aman buat operasi militer. Udah kayak main game strategi, tapi ini nyata. Kekuatan teknologi itu tentu nggak muncul tiba-tiba. Israel tuh rajin banget investasi di startup dan riset teknologi. Makanya mereka dijuluki Startup Nation. Dari sektor pertahanan sampai pertanian, semuanya digarap pakai teknologi canggih. Bahkan tanah kering pun bisa mereka sulap jadi lahan subur pakai sistem irigasi tetes. Soal ekonomi, Israel juga nggak main-main. GDP mereka per tahun 2024 udah tembus $500 billion. Duit segitu bikin mereka leluasa beli alat perang, bangun infrastruktur, dan biayain riset. Dan semua itu bukan cuma hasil ekspor senjata, tapi juga teknologi, software, dan startup. Dan tentu aja, mereka nggak berdiri sendiri. Salah satu pilar kekuatan mereka adalah dukungan dari Amerika Serikat. Tiap tahun, Amerika Serikat ngucurin miliaran dolar buat bantu pertahanan Israel. Ini bukan rahasia lagi, dan jadi salah satu alasan kenapa mereka bisa terus survive meski musuhnya banyak. Selain Amerika Serikat, Israel juga udah mulai akrab sama beberapa negara Arab lewat perjanjian damai yang disebut Abraham Accords. Ini semacam kesepakatan buat kerja sama ekonomi dan diplomatik. Jadi meski masih konflik sama Palestina, Israel udah punya teman main baru di kawasan. Politiknya lincah banget. Di dalam negeri, walau banyak konflik dan demo, sistem pemerintahan mereka tetap jalan. Bahkan saat pemimpinnya, Benjamin Netanyahu, dihajar kasus korupsi, institusi negaranya tetap berfungsi. Ini yang disebut rule of law, hukum di atas segalanya. Beda sama negara yang kalau pemimpinnya tumbang, negara ikutan chaos. Pendidikan di Israel juga salah satu kunci kekuatan mereka. Dari kecil, anak-anak udah diajarin sejarah negaranya, logika militer, bahkan coding. Jadi nggak heran kalau remaja di sana punya rasa nasionalisme tinggi dan siap bela negara. Sekolahnya aja udah ngarah ke masa depan. Dan ya, semua warga Israel wajib ikut militer setelah lulus SMA. Cowok-cewek sama aja, wajib militer jalan terus. Ini bukan cuma latihan fisik, tapi juga mental dan kedisiplinan. Jadi warga di sana bukan cuma bisa demo atau kerja kantoran,
tapi juga siap angkat senjata kalau negaranya diserang. Yang lebih gokil, setelah pensiun pun mereka tetap bisa dipanggil buat bertugas lagi. Sistem cadangan militer di sana kuat banget. Jadi kalau tiba-tiba perang gede meletus, Israel tinggal pencet tombol, ribuan veteran langsung balik ke barak. Siap tempur kapan aja. Mereka juga jago banget main media dan narasi. Kalau ada konflik, Israel punya tim khusus buat atur berita dan opini publik dunia. Mereka ngerti bahwa di zaman sekarang, menang di medan perang aja nggak cukup. Lo juga harus menang di dunia maya dan opini global. Tapi bukan berarti semua yang mereka lakukan itu benar. Banyak banget kritik internasional, terutama soal perlakuan terhadap warga Palestina. Serangan ke Gaza seringkali nyebabin korban sipil, dan ini bikin reputasi mereka turun di mata dunia. Tapi selama punya dukungan kuat dari negara besar, mereka tetap berdiri. Serangan-serangan itu kadang bikin hubungan diplomatik mereka renggang. Tapi Israel pinter banget jaga jarak dan pilih aliansi. Mereka tahu siapa yang bisa dijadikan teman dan siapa yang cukup dijaga biar nggak jadi musuh. Diplomasi mereka tuh fleksibel tapi tajam. Tahun 2025 ini makin panas. Israel nyerang fasilitas nuklir Iran, yang bikin Timur Tengah makin panas. Ini bukan cuma soal Palestina lagi, tapi juga potensi perang regional. Tapi kayak biasa, Israel udah siap. Jet tempur udah standby, pasukan cyber udah siaga, dan sistem pertahanan nyala terus 24 jam. Jadi bisa dibilang, Israel tuh negara yang dibangun dari rasa takut punah. Semua kebijakan mereka, dari pendidikan sampai militer, dibuat buat satu tujuan. Bertahan hidup. Dan sampai sekarang, strategi itu terbukti berhasil. Tapi ya, semua itu tetap ngundang banyak pertanyaan etis. Apakah semua hal bisa dibenarkan demi pertahanan? Gimana nasib rakyat sipil yang kena imbas? Ini debat panjang yang sampai sekarang nggak ada habisnya. Namun di balik kontroversi itu semua, kita nggak bisa tutup mata kalau Israel punya sistem yang solid banget. Teknologi, militer, ekonomi, pendidikan, semuanya saling dukung. Jadi kalau lo tanya, kenapa Israel nggak hancur meski perang mulu? Jawabannya simpel. Mereka selalu siap, mereka nggak lengah, dan selalu belajar. Mereka bukan negara sempurna, tapi mereka tahu gimana caranya tetap eksis. Sekarang tinggal lo mikir, apakah negara lain bisa punya mental dan sistem kayak gitu? Atau kita masih sibuk debat soal ijazah palsu presiden? Gitu dulu cuy pembahasan kita kali ini. Gue tahu ini berat tapi penting, karena lo udah jadi bagian dari orang yang gak cuma ngikutin gosip, tapi juga mikir soal dunia. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena di sini kita bahas fakta menarik tentang dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.